Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan kedua, yaitu kajian qawaidul fiqh. Qawaidul fiqh. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-mabadi al-asharah li ilmi qawaidul fiqh. 10 dasar atau pokok dalam mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kawaid atau kaedah fikih adalah suatu ilmu atau sebuah undang-undang yang mana dengan undang-undang tersebut kita mengetahui hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa yang baru terjadi, atau maksudnya yang baru terjadi yang belum ada nasnya dari Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi kesimpulannya bahwa kaedah fikih ini seperti dalil bagi para fuqaha. Kaedah inilah mengumpulkan semua masalah-masalah furu'iyah atau cabang, kemudian disandarkan kepada satu kaedah. Disandarkan kepada satu kaedah itu. Itulah tadi sekilas tentang ilmu qawaid fiqhiyah. Kemudian para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaedah fikih ada 5 dasar pokok kaedah yang mencakup masalah-masalah fikih atau yang biasanya yang dipakai oleh masing-masing mazhab. Yang pertama itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Kaedah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yaitu perkara itu tergantung kepada niat atau tujuan. Kaedah yang kedua adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nah, masyaqqah atau kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kaedah yang ketiga adalah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu mesti dihilangkan. Kemudian yang keempat, al-adatu muhakkamah. Adah itu bisa menjadi hukum. Jadi ini kaedah yang 5 ini, kaedah yang ketika itu cakupannya lebih luas gitu. Cakupannya lebih luas. Walaupun nanti ada beberapa kaedah ketika itu yang cakupannya lebih sedikit daripada kaedah yang 5 ini. Jadi mestilah bagi kita minimal untuk memahami yang 5 kaedah ini. Yang 5 kaedah ini. Kenapa? Bahkan ada ulama mengatakan bahwa bahkan kaedah fikih itu semua itu mencakup kepada maslahah gitu. Kemaslahatan itu. Salah satunya tadi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kemudian ad-dararu yuzal itu dan seterusnya gitu. Kemudian kita akan memasuki kaedah yang pertama. Pembahasan kaedah yang pertama itu tentang al-umuru bimaqasidiha. Ini berkaitan tentang niat gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada undang-undang mengatakan bahwa al-umuru bimaqasidiha, maka dari undang-undang tersebut, dari kaidah tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa setiap ibadah mesti ada niatnya. Setiap ibadah mesti ada niatnya. Kenapa Ustaz? Kenapa mesti ada niat? Karena ada kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Kemudian wal aslu fi hadhil qaidah, al aslu itu apa maksudnya? Dalil gitu. Jadi para ulama itu ketika membuat kaidah dia bersandar kepada dalil. Apa dalilnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat gitu. Kata Nabi apa? Innamal a'malu binniyat itu. Sungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Sungguhnya amalan itu tergantung kepada niat itu. Wa hadza hadisun sahih. Ini hadisnya sahih nih. Masyhurun akhrajahul a'immatu sittah.
yang dikeluarkan oleh Imam ahli hadis yang 6, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dan selain sebagainya itu. Dari hadis riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala. Kemudian ketahuilah bahwa annahu qad tawatara naqlu, bahwa sungguh telah dinukilkan secara mutawatir. Tentang apa penukilan itu? Tentang fi ta'zimi qadri hadza hadis niyah, tentang betapa mulianya hadis niat ini, hadis innamal a'malu binniyat itu. Okay, hadis innamal a'malu binniyat itu. Kenapa? Bahkan Imam Abu Ubaidah mengatakan bahwa laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'a wa aghna wa aktsara faidatan minhu. Tidak ada dari di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang lebih mencakup masalahnya dan lebih banyak dipakai dan lebih banyak faedahnya melainkan hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat itu. Okay. Kemudian disebutkan bahwa sepakat para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ali bin Al-Madini, Imam Abu Daud, Imam Daruqutni dan sebagainya, bahwa bahwa hadis ini adalah sulusul ilmi. Hadis inilah sepertiga dari ilmu. Maksudnya apa itu sepertiga dari ilmu itu? Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini seperempat ilmu, rubu'ul ilmi. Rubu'ul ilmi. Kemudian bagaimana maksud sepertiga ilmu itu? Di sini disebutkan bahwa kaunuhu sulusul ilmi, bahwa maksud hadis ini sepertiga ilmu adalah bi anna kasbal abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi, bahwa usaha seorang hamba itu terletak atau dilakukan oleh tiga hal. Yang pertama oleh hatinya, yang kedua oleh lidah, yang ketiga oleh anggota tubuhnya. Oke, maka niat itu termasuk dari a'malul qulub, a'malu al-qalbi. Maka niat termasuk dari sepertiga dari yang tiga bagian tadi. Kan kalau tiga ini kan kita bagi tiga kan jadi masing-masing sepertiga. Hati sepertiga, lisah sepertiga, al-lisan sepertiga, kemudian al-jawari atau anggota tubuh sepertiga. Maka fanniyatu ahadu aqsamiha salasah. Niat itu termasuk salah satu bagian dari yang tiga tadi. Okay. Kemudian para masantri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pun juga mengatakan. Nah, qala al-Imam Syafi'i, dan ini perkataan Imam Syafi'i ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau apa? Kata Imam Syafi'i, hadisun niyati, hadis tentang niat tadi innamal a'malu binniyat, yadkhulu fi sab'ina baban. Yadkhulu fi sab'ina baban. Masuk ke dalam 70 bab itu. Pasti antum kalau mendengar ini berlebihan tak Imam Syafi'i bilang seperti ini? Yadkhulu fi sab'ina baban itu. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Imam Syafi'i terlalu berlebihan menyebutkan hadis ini masuk ke 70 bab itu. Terlalu berlebihan. Tapi ini dibantah. Okay, tapi ini dibantah bahwa ternyata setelah dihitung bab-bab fikih itu ternyata memang 70. Ternyata memang banyak itu. Okay? Kadang kan kalau kita menyebutkan angka yang banyak itu kadang terlalu berlebihan. Atau itu menunjukkan majas. Maksudnya apa? Saking pentingnya niat itu bahkan sampai masuk kepada 70 bab itu. Bahkan disebutkan di sini Imam Suyuti mengatakan, dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, wa hadza zikrun ma yurja'u ilaihi minal abwabi ijmalan. Hadis ini menjelaskan tentang masuknya kepada bab-bab, di antaranya apa? Rubu'ul ibadat bi kamaliha. Jadi fikih itu kan terbagi menjadi empat bab atau 4 kitab yang antum bahas nanti di fikih. Yang pertama adalah kitabul ibadat atau babul ibadat. Yang kedua babul muamalat.
Yang ketiga bab al-munakahat. Yang keempat babul jinayat. Okey. Jadi yang pertama rubu'ul awal, seperempat yang pertama ibadah, seperempat kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat al-jinayat itu. Nah, kemudian kata Imam Suyuti apa? Niat itu masuk kepada semua bab ibadah. Nah, kata Imam Suyuti, rubu'ul ibadati bikamalihi. Okey. Bab apa aja? Contohnya apa? Al-wudu, ada niat. Wal ghusli, ada niat. Baik itu mandinya itu mandi sunnah ataupun mandi wajib gitu. Supaya antum mendapatkan ibadah pahala sunnah hari Jumat itu apa? Niatkan mandi itu mandi sunnah. Okey. Wa mashul khuf. Apa itu mashul khuf? Menyapu khuf. Dalam kitab taharah kan, menyapu khuf itu mesti ada niat. Kenapa niat? Yaitu fi mas'alatil jurmuk. Jurmuk itu apa? Jurmuk itu menggunakan khuf yang berlapis itu. Isti'malu atau lubusul khuffi fauqa khuffin itu. Menggunakan khuf atau kaos kaki yang terbuat dari kulit dengan melapisinya dengan yang kedua. Jadi bagaimana cara menyapu khuf yang berlapis tersebut? Mesti kita niatkan. Nah, kalau kita niatkan untuk yang di bawah, maka itu sudah cukup kita. Okey. Kemudian wa tayammum. Nah, tayammum itu pun juga ada butuh niat kita. Kemudian wa izalatun najasah ala ra'yin. Menghilangkan najis menurut satu pendapat itu pakai niat. Okey, menurut satu pendapat. Berarti ini khilafiyah ya. Tentang menghilangkan najis ini khilafiyah. Apakah pakai niat atau tidak? Kalau dalam mazhab kita tidak pakai niat. Kalau untuk menghilangkan najis, kotoran di tangan atau di baju tidak perlu pakai niat. Kemudian wa ghuslul mayyiti ala ra'yin. Memandikan jenazah itu butuh niat menurut satu pendapat. Okey. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, memandikan niat hukumnya sunnah. Kita berniat. Yang berniat siapa? Yang memandikan, bukan yang dimandikan. Okey. Kalau yang dimandikan yang berniat berarti hidup jenazahnya itu. Nah, jadi ketika itu memandikan mayat atau memandikan jenazah itu pakai niat menurut satu pendapat. Kemudian permasalahan bejana, pakai bejana emas atau bukan pakai tambalan dari emas ataupun perak, itu tergantung kepada niat. Apakah niatnya untuk zina, untuk perhiasan, atau niatnya itu untuk lil hajah, untuk kebutuhan. Okey, apakah tambalan emas dan perak ni untuk kebutuhan saja supaya bisa ditambal atau bagaimana? Maka mesti pakai niat. Itu di bab taharah. Kemudian masuk ke bab solat. Ternyata bab solat ternyata banyak yang ketiga tu pakai niat. As-salatu bi anwa'iha. Solat dengan jenis-jenisnya itu. Apa saja tu? Al-qasru wal jam'u. Ketika antum safar mengqasar solat mesti pakai niat. Ketika ingin menjamak solat mesti pakai niat. Wal imamah. Apa tu imamah? Ketika menjadi imam. Kalau menjadi imam solat 5 waktu, maka tidak wajib niat imamah bagi si imam. Tapi ada beberapa solat ketika itu wajib dia pakai niat imamah, niat imam. Kalau tidak pakai niat, berarti solatnya tidak sah. Seperti solat Jumat. Imam yang menjadi orang yang jadi imam di solat Jumat, maka wajib dia untuk berniat imam. Kenapa? Karena berjamaah itu syarat dari solat Jumat. Sedangkan solat 5 waktu tidak. Kalau antum imam nanti ingin mendapatkan pahala jamaah, okey, niatkan imaman lillahi ta'ala gitu. Nah, kemudian al-iqtida, makmum. Kalau makmum wajib ketika itu berniat makmum. Okey, wajib ketika itu berniat makmum. Kemudian wa sujudut tilawah. Sujud tilawah juga mesti diniatkan. Wa sujudus syukri. Sujud syukur juga niat. Wa khutbatil jum'ati ala ra'yin. Khutbah Jumat menurut satu pendapat wajib juga pakai niat. Wal azanu ala ra'yin.
azan juga wajib pakai niat menurut satu pendapat. Ini dalam masalah solat. Masuk ke masalah ibadah yang lain, zakat. Zakat wajib niat. Kemudian kalau kita punya perhiasan, wajib enggak dizakati? Perhiasan apa? Perhiasan wajib. Perhiasan ni bagi yang banat ni, wajib enggak dizakati? Enggak. Kalau perhiasan itu perhiasan mubah. Okey. Perhiasan mubah itu apa? Perhiasan emas yang dipakai oleh perempuan. Itu namanya perhiasan mubah. Tapi kalau perhiasan yang haram, itu wajib dizakati. Contoh, seorang perempuan memiliki cincin emas. Itu kan haram bagi dia memakai. Maka kalau sudah sampai satu nisab, wajib dizakati bagi laki-laki. Okey, kalau bagi perempuan enggak. Kenapa? Karena cincin emas itu termasuk al-hulyul mubah, perhiasan yang mubah. Kemudian bagaimana nanti si perempuan ketika itu yang banat wajib menzakati perhiasannya? Okey. Kalau dia niatkan ketika itu bukan untuk disimpan, tapi kalau diniatkan untuk dipakai, untuk disimpan, untuk dipakai lil isti'mal, maka tidak wajib dizakati. Okey, tidak wajib dizakati. Tapi kalau diniatkannya untuk disimpan, maka itu termasuk harta emas yang wajib dizakati. Kemudian wasadaqatut tatawwu', sedekah sunnah itu mesti ada niatnya. Okey, masuk lagi ke masalah puasa. Puasa wajib niatnya. Wasaumu wal i'tikaf itu. I'tikaf juga wajib diniatkan. Habis itu masuk lagi ke permasalahan haji dan umrah. Maka mesti ada niat. Kemudian apa lagi? Wadduhaya. Duhaya itu apa? Kurban. Okey, ibadah kurban juga mesti ada niatnya. Wan nazar. Nazar wal kafarat, membayar kafarat. Wal jihad wal itqu, memerdekakan budak itu. Kemudian wal wasiyah wan nikah itu, nikah wal waqaf wasairil qurab, dan semua bentuk ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah mesti di situ ada niat itu. Jadi kesimpulannya apa? Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk ibadah itu pakai niat. Okey, oleh kerana itu rubu'ul ibadat bi kamaliha, seperempat ibadah yang sempurnanya itu pakai niat itu. Kemudian nanti di masalah muamalat ada nanti beberapa masalah yang mesti ada niat ketika itu. Masalah munakahat ada niat itu. Apalagi masalah talak itu. Okey, masalah talak itu. Kemudian masalah al-jinayat juga ada berapa nanti yang pakai niat itu. Okey. Kemudian summa addada jumlatan minal abwab. Kemudian para ulama ketika itu menghitung beberapa bab seperti jual beli, talak, zihar itu. Zihar itu apa? Menyamakan atau menyerupai istri dengan orang mahramnya, dengan ibunya atau dengan adik perempuannya dan lainnya itu. Maka itu butuh kepada niat. Nah, maka kesimpulannya apa? Fahazihi sab'una baban au akthar itu. Ini adalah totalnya 70 bab atau lebih, dakhalat fihi niyah. Masuk kepada niat. Maka para ulama ketika itu mengatakan apa? Fa'ulima min zalika fasada qauli, maka diketahuilah dari hal tadi rusaknya pendapat yang mengatakan bahwa inna murad Syafi'i al-mubalaghah, bahwa maksud Imam Syafi'i yang 70 bab itu berlebihan, ternyata dibantah dengan perkataan Imam Suyuti tadi. Okey, ternyata memang 70, bahkan lebih dari 70 itu. Bahkan lebih dari 70 bab ketika itu yang masuk kepada an-niyah. Okey. Kemudian kesimpulannya di bawah al-umuru bimaqasidiyah. Kita sekarang ni membahas tentang niat. Kemudian ahkamun niyah, hukum-hukum niat itu ada 7. Mungkin yang membahas tentang niat di bab taharah nanti mungkin sudah tahu tentang ini. Nah, bahkan anna kalamal ulama fi niyah min sab'ati aujuh. Ada 7 bentuk gitu.
Lah, dan 7 ini tergabung dalam satu bait syair. Apa itu baitnya? Haqiqatun. Nah, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang pertama apa? Haqiqatun. Hukmun yang kedua. Mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Nah, ini 7 bait syair ini dikatakan ini dibuat oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Oke. Nah, haqiqatun yang pertama itu hakikat niat. Apa itu hakikat niat? Haqiqatun niyah. Definisi niat. Niat itu apa? Secara bahasa artinya qasdu syai'. Oke, menyengaja sesuatu. Lah qasdu asyai'. Kemudian secara istilah ulama, niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu yang beriringan dengan perbuatan atau yang beriringan dengan ibadah. Itu namanya lah niat kita. Oleh karena itu ketika antum berduduk niatnya kapan? Ketika membasuh wajah. Ketika salat niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram gitu. Oke? Dan seterusnya gitu. Jadi hakikat niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Ini yang pertama. Hukum niat yang pertama itu haqiqatun. Yang kedua adalah wa hukmun. Hukmun niyah. Hukum niat apa? Al-wujubu ghaliban. Wajib. Niat itu wajib di beberapa bab itu. Tapi ada nanti di beberapa masalah niat itu tidak wajib. Contoh tadi yang kita sebutkan apa? Niat ketika memandikan jenazah. Oke. Jadi kebanyakan di beberapa ibadah itu niat itu wajib. Oke, niat itu wajib. Kemudian mahallun yang ketiga. Mahallun niyah. Di mana kita berniat mahalluha al-qalbu, yaitu hati. Oke. Tempat niat itulah hati. Wa talaffuzu biha sunnah. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Oke. Kenapa sunnah? Liyusa'ida al-lisanu al-qalbah. Supaya lidah itu bisa membantu hati untuk mengingat. Oke, bisa membantu hati untuk mengingat. Kemudian Nabi pernah melafazkan niat yaitu ketika haji. Oke, ketika ihram haji gitu. Maka para ulama ketika itu mengkiaskan masalah ibadah haji itu ke masalah ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan disunahkan untuk melafazkan niat ketika ibadah, baik itu wudu, mandi, salat dan seterusnya. Oke. Tapi tetap inti niat itu di hati. Kalau misalnya antum melafazkan niat di mulut tapi tidak di hati, tetap juga tidak sah. Oke. Kalau antum berniat di hati saja tanpa di mulut boleh, tidak masalah. Tapi kalau antum gabungkan keduanya, maka itu lebih bagus. Yang tak boleh itu apa? Tidak berniat gitu. Oke. Kalau antum tidak berniat otomatis tidak sah ibadahnya gitu. Nah, kemudian tadi yang ketiga mahallun. Yang keempat wa zaman. Kapan zaman niat itu? Fi awalil ibadah. Oke, fi awalil ibadah ghaliban. Kebiasaannya tuh niat itu di awal ibadah. Ada nanti beberapa ibadah yang ketika itu niatnya tuh sebelum ibadah. Apa itu? Puasa, haji gitu. Oke, puasa antum niatnya kapan? Nah, sebelum subuh kan, sebelum menahan gitu. Padahal mulai puasa itu setelah subuh ketika fajar sudah terbit gitu. Oke, maka zaman niat itu fi awal ibadah ghaliban, kebiasaannya itu di awal ibadah. Kecuali puasa niat itu di malam hari. Oke, dari ba'da maghrib sampai sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum masuk waktu subuh gitu. Kemudian yang kelima, kaifiyatun. Kaifiyatun niat. Nah, takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Tata cara niat itu berbeda tergantung apa yang dia niatkan. Berarti tergantung apa yang dia niatkan itu, maka berbeda. Kemudian syartun niyah, yang keenam, syartu an-niyah, syarat niat itu.
Nah, syarat niat itu yang pertama apa? Islamun nawi. Islamu an-nawi. Orang yang berniat itu mesti Islam. Maka kenapa orang kafir itu tidak sah ibadahnya di dunia? Karena ibadah itu butuh niat. Sedangkan niat itu syaratnya Islam. Oleh karena itu al-kafir laisa min ahlin niyah. Bukan orang yang bisa berniat itu. Maka orang kafir ibadahnya tidak sah. Lalu bagaimana Ustaz orang kafir beribadah di dunia? Dia kata, contoh dia ingin solat Ustaz misalnya. Dia ingin puasa gitu. Bagaimana solusinya Ustaz? Suruh masuk Islam. Okay? Masuk Islam dulu, habis itu baru dia bisa untuk melakukan ibadah-ibadah gitu. Kemudian tadi syartun niyah yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Okay? Yang kedua tamyiz itu. Nah, oleh karena itu orang gila al-majnun laisa min ahlin niyah. Tidak bisa berniat itu. Kemudian yang ketiga al-ilmu bil manwi. Apa itu? Dia mengetahui apa yang dia niatkan. Okey, dia mengetahui apa yang dia niatkan. Kalau dia berniat, contohkan saya berniat solat seperti niatnya si fulan misalnya. Tidak boleh gitu. Mesti dia tahu apa yang dia niatkan itu. Kemudian yang terakhir syaratnya itu apa? Adamu ta'liq gitu. Tidak boleh kita kaitkan dengan sesuatu, baik itu dikaitkan dengan zaman atau dikaitkan dengan syarat. Contoh kan, nawaitu sholata inja'a Zaidun. Nah, itu tak boleh. Okey, nawaitu sholata inja'a Zaidun itu. Saya berniat solat kalau si Zaid datang. Okey, maka itu tidak boleh. Atau kalau untuk melihat kan, nawaitu sholata insyaallah misalnya itu. Boleh enggak insyaallah itu? Kalau kita niatkan kalimat insyaallah itu untuk ta'liq, untuk mengaitkan bahawa jika Allah menghendaki, maka tidak sah niatnya. Tapi kalau antum membaca insyaallah itu untuk tabarukan kalimat thayyibah, untuk mengambil berkah dari kalimat-kalimat yang bagus, maka itu boleh. Okey. Contoh kan, ada orang ketika itu adahnya itu biasanya selalu membaca insyaallah itu. Sedikit-sedikit insyaallah itu. Lah, maka kalau niatnya itu untuk mengambil berkah, maka tak masalah. Okey, maka tidak masalah. Kemudian yang terakhirlah maksudun niyah. Tujuan dari niat. Apa itu maksudun niyah? Yang pertama, tujuan dari kita berniat adalah yang pertama tamyizu al-ibadat minal adat. Membedakan antara ibadah dan adah atau kebiasaan. Contoh misalnya, ada orang setiap hari itu dia jarang makan gitu. Dia misalnya ingin diet misalnya itu. Atau dia tidak ada sesuatu yang mau dimakan gitu. Kemudian dia tak makan seharian dari pagi sampai malam itu. Apakah bisa kita hukumi dia berpuasa? Tidak. Mana tahu dia kebiasaannya itu memang tidak pernah makan. Maka supaya dia itu dihitung sebagai ibadah puasa, mesti ada niat itu. Daripada antum tidak makan, lebih baik antum niatkan untuk puasa, dapat ibadah ini gitu. Okey, dapat ibadah. Contoh yang lain, antum biasanya kebiasaan itu mandi setiap hari. Setiap pagi jam 9 pagi biasanya antum mandi. Ketika hari Jumat, maka mandi antum yang kebiasaan itu setiap pagi itu bisa bernilai ibadah kalau antum niatkan ketika Jumat mandi hari Jumat itu. Maka bisa bernilai ibadah. Jadi maksud niat yang pertama adalah tamyizul ibadat minal adat, membedakan antara ibadah daripada adah atau kebiasaan. Yang kedua adalah tamyizu rutabil ibadah, bisa membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Okey. Contoh, salah satu yang membedakan ibadah inilah ibadah sunat atau ibadah wajib dengan niat. Okey, dengan niat. Ada orang kita lihat dia solat 2 rakaat jam 7 pagi. Kita kan enggak tahu. Mana tahu dia solat subuh kan itu. Ternyata kita ngira kan dia solat duha. Tapi solat duhanya pakai kunut misalnya itu. Nah,
Berarti dia mengqada salat subuh kan itu. Mengqada salat subuh. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu pada dengan niatnya? Oke. Jadi niat itu bisa membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah dan juga niat juga bisa membedakan antara jenis-jenis ibadah. Oke. Kalau misalnya antum habis zuhur salat 4 rakaat, kita kan nggak tahu salat apa antum. Mana tahu tuh ketika itu mengqada salat az-zuhur atau mengqada salat asar atau mengqada salat isya yang antum tinggalkan di malam hari misalnya itu. Maka itu butuh kepada niat kita. Oke, butuh kepada niat itu. Kemudian para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kan disebutkan bahwa tamyizu rutabil ibadat membedakan tingkatan-tingkatan ibadah seperti kaludui wal gusli gitu. Oke. Kemudian apakah ketika dia wudhu dan mandi itu niatnya untuk membersihkan badan atau untuk mendinginkan badan? Kadang kan cuaca panas itu. Lalu antum berwudhu itu. Nah, kemudian apakah wudhu itu niatnya ibadah? Maka itu butuh kepada niat untuk membedakan antara wudhu antum itu untuk tanzif, untuk membersihkan, atau untuk tabarrud, untuk mendinginkan badan, atau untuk lil ibadah. Oke. Sama juga dengan menahan. Nah, menahan makan dan minum bisa jadi niatnya untuk apa? Untuk berpuasa atau untuk berobat. Kadang ada saran dokter apa? Berpuasa gitu. Jangan makan dulu gitu. Nah, itu. Oke. Kemudian contoh lain, duduk di masjid. Ada ketika itu niatnya untuk istirahat, ada niatnya untuk i'tikaf. Nah, bagaimana kita caranya? Pakai niat. Oke, supaya istirahat antum itu bernilai ibadah. Nah, maka niatkanlah ketika masuk masjid itu niat untuk i'tikaf itu. Oke, niat untuk i'tikaf itu. Itulah tadi apa kesimpulannya bahwa al-umuru bimaqasidiha. Oke. Setiap perkara itu mesti ada niatnya. Berdalil kepada hadis innamal a'malu binniyat itu. Amalan itu tergantung kepada niat itu. Oke. Nah, itu kira-kira yang untuk pagi ini mukadimah tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Insyaallah mungkin minggu depan kita lanjutkan, kita akan mencoba membahas apa saja masalah-masalah yang berkaitan tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kan dikatakan bahwa orangnya itu kan hati. Disunahkan melafazkannya. Jadi pertanyaannya, ketika kita melafazkannya, lafaz tersebut apakah kita harus paham maksud dari lafaznya? Karena kan selama ini pihak di sekolah diajarkan itu hafal niat bahasa Arab, bahwa itu saudi. Karena kan orang nggak paham artinya. Jadi apakah lafaz yang diucapkan itu harus paham juga maksud dari lafaz yang diucapkan itu? Ya, jadi kan salah satu syaratnya tadi kan al-ilmu bil manwi. Dia harus mengetahui apa yang dia niatkan. Oke. Maka kalau misalnya dia melafazkan niat, kan intinya melafazkan niat itu kan tidak mesti bahasa Arab. Mesti pakai bahasa apapun boleh. Oke. Yang penting ketika nanti minggu depan kita bahas tentang apa yang mesti ada dalam niat itu. Yang pertama itu ta'yin. Kita jelaskan ini niatnya apa. Kemudian yang pertama itu qasdu fi'lin, mesti menyengaja. Yang kedua ada ta'yin, jelaskan apa namanya ibadah ini itu. Kemudian kalau ibadah itu fardu mesti niatul fardiyah itu, niatkan fardu gitu. Nah, maka kalau melafazkan niat sudah tercakup di 3 unsur ini, maka dia sudah sah niatnya gitu. Oke. Begitu juga dengan meniat dalam hati. Kalau sudah tercakup 3 unsur ini dalam sholat kan, sholat fardu, maka itu sudah terlaku kepada niat. Intinya mesti paham tentang apa yang dia niatkan. Kalau misalnya tadi bahasa Arab, dia nggak paham lebih baik pakai bahasa Indonesia. Ya. Atau dia pelajari dulu maknanya apa. Oke, maknanya apa gitu. Oke. Nah, yang mana ada yang tanyakan? Enggak? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini sudah selesai kita bahas mukadimah tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha gitu. Okay. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, yaitu kita akan bahas tentang kaidah-kaidah
atau masalah-masalah yang berkaitan tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.